Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Jenar Moksa. Kisah berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, tekan saja etalase toko yang ada di pojok kiri bawah. Atau bisa saja kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kek Wulan Widara benar-benar sedih, masih saja berderai air mata, bahkan tangisnya terdengar meninggi, seiring air matanya berjatuhan, namun sayangnya tidak lantas mendapatkan ibah dari sang suami. Kini perempuan yang sudah melanggar peraturan sang mertua, demi rasa cintanya dan patuh pada suaminya, justru harus menelan pil pahit seorang diri, atas semuanya. Tidak ada lagi permohonan yang keluar dari bibir Kek Wulan Widara, hanya tangisnya saja yang terdengar meninggi. Sementara tubuhnya masih mengambang di atas sana, dengan usus dan jantung terurai. Bahkan buah apel berukuran sedang miliknya pun bergelantungan tanpa penutup, karena memang tadi sebelum sempat mengenakan pakaian sama sekali. Ini yang membuat dirinya semakin mudah dikerjai oleh Ni Ketut Teneng sang ibu. Melihat itu, Al-Ghazali semakin menjadi-jadi rasa takutnya. Bahkan langsung akan memencet alarm supaya mengundang petugas keamanan masuk ke kamar itu, sembari mengancam Kek Wulan Widara. "Cepat, pergi, cepat keluar dari kamarku, 5 menit lagi. Kalau tidak, kamu tidak menggubris, aku pastikan kamu akan mati di sini. Aku tidak peduli, dan aku tidak lagi mengakui kamu sebagai istriku. Kamu bukan manusia yang pantas jadikan istriku," kata Al-Ghazali. Tanpa peduli dengan kekecewaan Kek Wulan Widara, sejatinya seorang suami menerima kelemahan istrinya. Mendengar terlebih dahulu kenapa Kek Wulan Widara bisa sampai seperti ini. Tetapi ini tidak. Al-Ghazali justru memutuskan sepihak tanpa mendengarkan permohonan dari istrinya itu. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi, Mas. Mas, berikan bajuku itu," tunjuk Kek Wulan Widara sembari menunjuk ke arah tas yang berada di atas meja. Kek Wulan Widara tidak menginginkan lingerie tipis yang seksi tadi dikenakannya, hingga membuat sang suami memujanya. "Baju, katamu, ambil saja sendiri, aku tidak sudi melakukan itu," sahut Al-Ghazali. Padahal istrinya masih dalam keadaan tanpa busana dan tidak memungkinkan untuk melarikan diri dalam keadaan seperti ini. Bagaimana jika tiba-tiba saja di jalan nanti dirinya langsung berubah menjadi manusia dan pastinya masih dalam keadaan telanjang. Dan ini sudah diantisipasi oleh perempuan yang sudah tahu benar akan terjadi seperti apa dalam perjalanannya nantinya jika memutuskan untuk pulang. Kek Wulan Widara pun langsung menurunkan tubuhnya, tidak lagi berada di bawah plafon. Seperti tadi, niat hati Kek Wulan Widara akan mengambil bajunya karena tangannya masih berfungsi seperti semula. Seperti manusia pada umumnya, jika hanya membuka tas, tentu saja akan bisa dilakukannya. "Mana ada setan pakai baju?" kelakar Al-Ghazali, justru merampas tas tersebut, padahal baru saja akan disentuh oleh Kek Wulan Widara. Batin Kek Wulan Widara hancur melihat betapa tega suaminya. "Mas, tolong ambilkan bajuku, satu saja, aku kedinginan. Jika begini, aku bisa didapati orang dalam keadaan telanjang, Mas. Tolong berikan satu lembar bajuku," mohon Kek Wulan Widara. Tapi sayangnya Al-Ghazali justru melempar tas itu ke bawah ranjang. Dan Kek Wulan Widara langsung melesat ke bawah, berusaha untuk menangkap, tapi sayangnya telat. Tas miliknya sudah berada di kolong ranjang. Tampak rambut Kek Wulan Widara acak-acakan, sementara ususnya yang terburai menyapu lantai, dan ada lendir ketika usus itu menyapu permukaan lantai, dan baunya sangat anyir, membuat Al-Ghazali nyaris saja memuntahkan isi perutnya. Untung saja lambungnya kosong, jika tidak mungkin dirinya sudah muntah-muntah. Dengan susah payah Kek Wulan Widara berusaha untuk mengambil tas. Tidak lucu baginya jika keluar dalam posisi telanjang begini. Jika bertemu dengan orang yang punya kekuatan magis atau kekuatan dan kemampuan supranatural, maka bisa-bisa dirinya dikerjai dan kembali menjadi orang di tengah keramaian, kemudian dalam keadaan telanjang bulat. Tentulah akan menjadi tontonan tanpa mereka peduli bahwa dirinya sedang dikerjai.
Bukan niat hatinya sendiri untuk menjadi manusia setengah iblis seperti ini. Keluar kau dari sini. Mana ada setan tahu malu. Dasar kamu. Puas. Telah merasakan tubuhku. Dan sekarang cepatlah pergi. Bukannya kamu sudah merasakan nikmatnya perjaka. Tunjuk Al-Ghazali sembari mengambil bantal dan melempar ke sembarang arah. Tepat sasaran mengenai kepala Ki Wulan Widara yang masih menempel pada permukaan lantai. Perempuan itu akan menerobos ke bawah ranjang, namun mirisnya ranjang itu tidak sampai setengah meter tingginya, hingga membuat dirinya kewalahan jika harus merangkak ke sana. Kemudian tubuh Ki Wulan Widara kembali meninggi, lalu mendekati Al-Ghazali yang langsung berlari ke sudut lemari. Tidak sudi melihat wajah perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Antara takut dan bercampur menjadi satu, itu yang dirasakan oleh Al-Ghazali sekarang ini. Kamu tega, Mas. Kamu tega kepada aku. Aku mohon, ambilkan bajuku. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Pinta Ki Wulan Widara penuh permohonan. Bahkan kedua tangannya menangkup pada dada, berharap sang suami melakukan apa yang dipintanya. Namun sayangnya nihil, justru kembali mencibir oleh Al-Ghazali. Pulanglah pada orang tuamu, tanpa perlu pakai baju segala. Kamu pikir aku tidak tahu orang tuamu siapa? Ini Ketuteneng kan? Perempuan itu yang telah melahirkan kamu. Dia adalah Leak, dan kamu adalah Leak. Tunjuk dan jerit Al-Ghazali tepat ke wajah Ki Wulan Widara membuat perempuan cantik itu langsung terkaget. Ki Wulan Widara tidak menyangka rupanya Al-Ghazali sedikit tahu tentang dirinya. Ya, memang benar, Al-Ghazali tidak lantas benar-benar tidak mengetahui siapa Ki Wulan Widara. Dan dirinya tahu siapa orang tuanya itu karena I Gusti Jagat memberitahukan hal itu. Pria berkarisma itu tidak mau menyembunyikan semuanya seperti yang dipinta oleh Ki Wulan Widara. Akan tetapi tidak lantas I Gusti Jagat menceritakan perihal kenapa Ki Wulan Widara menyembunyikan jati dirinya. Itu karena hal ini cukup berbahaya dan tidak semua orang bisa menerima, apalagi orang awam dan dengan suku berbeda. Tentulah akan susah mengerti dengan polemik apa yang dialami oleh Ki Wulan Widara dan ibunya. Di sela-sela sekolah menuntut ilmu di perguruan yang sama, Al-Ghazali pun menyempatkan diri untuk menjadi detektif. Tidak lantas mendatangi rumah Nyai Ketuteneng, akan tetapi mendatangi 3 orang pemuka agama, yaitu 3 orang yang sempat mengantarkan Nyai Ketuteneng ke rumah I Gusti Jagat saat itu. Rumah 3 orang itu yang didatangi oleh Al-Ghazali secara berkala untuk meminta sedikit bocoran tentang siapa Nyai Ketuteneng dan anaknya. Mereka pun menjawab jujur dan sejujurnya. Karena mendendam ketika bersitegang dengan biang, maka rahasia Nyai Ketuteneng pun terbongkar. Dan kata mereka, Ki Wulan Widara tidak akan berubah menjadi Leak seperti orang tuanya. Itu karena perempuan itu menolak keras melakukan ritual penerimaan ilmu dan menyerahkan diri dan jiwa raganya kepada sang Petari Durga. Dan hal ini yang membuat Al-Ghazali membulatkan tekadnya, kemudian memperkenalkan kepada orang tuanya, meski via media sosial saja saat itu. Kemudian lewat bincang-bincang lewat handphone, Al-Ghazali gencar memperkenalkan mereka. Hingga akhirnya kedua orang tuanya pun jatuh cinta pada sosok Ki Wulan Widara yang memang berkepribadian baik, seperti yang diidamkan oleh sang ibu, yaitu Ibu Mutia. Namun nyatanya sekarang yang dikatakan oleh mereka justru berbanding terbalik. Ki Wulan Widara bisa berubah di saat seperti ini. Tentulah Al-Ghazali merasa tertipu. Rupanya Ki Wulan Widara sudah punya ilmu itu, dan ilmu itu tidak menurun begitu saja, melainkan harus diwariskan dan harus melakukan ritual sakral untuk penerimaan. Itu asumsi Al-Ghazali. Al-Ghazali pun mengira Ki Wulan Widara sudah menerima ilmu itu dan bahkan sudah melakukan ritual, dan sekarang terbukti sudah bisa berubah, tidak lagi berwujud manusia sempurna. Mas, aku mohon ambilkan bajuku, aku akan pergi dari hadapanmu, mohon. Ki Wulan Widara kembali berharap dengan derai air mata, tetapi tidak lantas membuat Al-Ghazali menaruh iba. Justru pria gagah itu berlari ke sudut ruangan dan bersiap untuk memencet alarm. Pergi dari kamar ini, atau aku akan memencet sekarang dan kamu akan ditangkap dan kamu akan mati dalam keadaan seperti itu. Tegas Al-Ghazali, tidak main-main. Dan benar saja setelah bicara tadi alarm pun berbunyi karena Al-Ghazali langsung menekan. Bunyi alarm itu mengabarkan kepada para petugas keamanan hotel mewah tersebut bahwa sedang sesuatu terjadi, sesuatu di kamar yang mereka tempati. Benar saja terlihat di luar sana di depan ruang resepsionis sudah ramai, dan di room tempat di mana para petugas keamanan sedang duduk menjaga ketenangan dan kenyamanan para tamu.
juga tampak langsung lari tunggang langgang ketika mendengar suara alarm. "Cepat, Bu, itu kamar nomor berapa?" tanya salah satu pria ketika alarm terdengar dan terdeteksi lewat layar monitor. Pertanyaan itu tertuju pada seorang perempuan dan langsung menjawab, "Kamar 107, tolong cepat, sepertinya terjadi kebakaran. Sepertinya itu tadi pasangan bulan madu." Seru perempuan itu ikutan panik. Rupanya perempuan yang duduk di balik meja itu masih mengingat jelas kedatangan Al-Ghazali dan Ge Wulandwidara, bahkan matanya menatap takjub tadi karena keserasian keduanya. "Cepat, ayo cepat!" teriak mereka serempak. Nampak para pria berpakaian seragam biru dongker itu langsung menuju ke kamar 107. Mereka menelusuri lorong hotel megah itu yang tidak cepat untuk menjangkau. Untuk mencapai tujuan mereka harus menaiki lift. Itu karena letak kamar di lantai atas, tingkat 12 yang menjadi pilihan Al-Ghazali. Itu lantai puncak. Tentulah membuat durasi para petugas keamanan lumayan membuang waktu untuk mencapai tempat di mana suara miris itu masih berbunyi. "Baiklah kalau begitu, berikan dulu bajuku, Mas. Tolong ambilkan, please, Mas." Mohon Ge Wulandwidara kembali mencoba untuk bicara sebelum pergi karena merasa dirinya sudah tidak punya harapan lagi dan lagi. Demi untuk memohon, meski sudah mengemis, tetapi pria yang dicintainya itu tidak juga menaruh iba kepadanya. Ge Wulandwidara memang serupa manusia berwujud iblis, tetapi hatinya masih seperti manusia pada umumnya. Perempuan cantik itu terlalu bersih hatinya jika dicurigai telah menerima dengan sesuka hati ilmu leluhur yang memang diwajibkan kepadanya. Benar kata I Gusti Jagat, bahwa tidak mudah bagi orang awam untuk mengerti persoalan pelit yang dialaminya. Dan ini kenyataan yang dihadapi oleh perempuan cantik itu. Berat hati dengan pilihannya hingga tidak jujur semenjak awal. Ge Wulandwidara sudah meninggalkan pendidikan demi cinta yang dianggapnya sejati. Tapi nyatanya membuat dirinya sakit. Jauh dari kata suci, kini hati Ge Wulandwidara hanya bisa menutup pilu. Rasa sesal menjejali rongga hatinya kini atas perbuatan sikap lembut Al-Ghazali yang tidak lagi tersisa barang setitik pun. Sebenarnya banyak pertimbangan yang membuat Ge Wulandwidara tidak mau menerima ilmu leak itu. Perempuan muda yang sudah dengan pola pikir kekinian itu tidak menganggap lagi bermanfaat ilmu itu di era sekarang ini. Bahkan ilmu leak yang dimiliki ibunya justru lebih banyak merugikan orang lain dari segi segalanya. Bahkan tidak jarang ibunya pun merenggut nyawa tetangga sekitarnya jika mendapat kesempatan. Terutama para bayi yang baru lahir, jika tidak ibunya, maka bayinya akan terus diintai oleh Nyi Ketut Teneng hingga masa nifas usai. Dan Ge Wulandwidara bisa tahu itu. Itulah sebabnya saat masih sekolah menengah atas jarang tidak pulang ke rumahnya karena muak dengan ini semua. Ge Wulandwidara menjadi saksi atas kejamnya ilmu itu. Bahkan semenjak diturunkan kepada sang ibu, Ge Wulandwidara kecil sudah terbiasa melihat ibunya berubah wujud menjadi sosok leak di depan mata kepalanya sendiri. Bahkan pernah satu saat, Ge Wulandwidara pun diajak ke area belakang rumah, tempat di mana sekarang Nyi Ketut Teneng sedang menengadahkan wajahnya menatap keberadaan sang Betari Durga. Nyi Ketut Teneng menatap lekat langit lepas dengan satu tangan berpegangan pada sangga cucuk. Sementara kaki kanannya masih bengkok seperti tadi. Ketika itu sang ibu akan berubah menjadi leak. Dan saat itu Nyi Ketut Teneng belum setinggi sekarang ilmunya. Dan memang ilmu itu adalah tingkatannya yang paling tinggi, tingkat calon arang. Tetapi Nyi Ketut Teneng belum mencapai level itu. Akan tetapi sudah lumayan karena Nyi Ketut Teneng tidak perlu lagi melakukan ritual menari, mengitari sangga cucuk seperti dulu Ge Wulandwidara menemaninya. Itu karena Nyi Ketut Teneng pada level yang lumayan tinggi, meskipun belum setara calon arang tadi. Setidaknya jika berubah menjadi leak, tidak perlu lagi ke tempat-tempat angker seperti kuburan, pinggir pantai yang sepi, gunung, atau persawahan dan pohon beringin. Pokoknya tempat yang dianggap angker. Dan ada sosok astral yang menguasai tempat itu. Sosok astral dalam jalur kiri tentunya, atau hitam. Ge Wulandwidara pun menjadi saksi atas kematian Made Wirawan Sudikerta, sang bapak, beberapa tahun yang lalu. Itu salah satu yang membuat keputusan Ge Wulandwidara sudah bulat tekadnya untuk tidak mau menerima ilmu leluhur yang turun-temurun diwajibkan pada keluarga ibu dan almarhum sang bapak yang justru bangga telah berhasil menerima ilmu leluhur itu. Meski di kehidupan mereka akan menjadi sorotan dan dengan pandangan negatif,
terutama bagi kelompok atau mereka yang mengetahui bahwa keluarga itu memiliki ilmu leak. Itulah sebabnya Niketu Teneng diajak oleh Dadong Daun Putri. Dulunya mereka tidak tinggal di tempat itu, melainkan di Gianyar, dan punya usaha di pusat kota. Akhirnya setelah banyak yang mengetahui dan banyaknya korban, terutama para pendatang yang tidak paham dengan apa itu leak, dan kebaikan Dadong Daun Putri pada para pendatang yang merantau dan tinggal di kos-kosan tempatnya, justru dijadikannya santapan lezat dari anak-anak, orang dewasa dan bayi, ibu hamil dan melahirkan. Kadang dibikinnya sakit hingga mati karena ulah perempuan tua itu. Setelah merasa tidak nyaman menjadi sorotan masyarakat dan akhirnya dikucilkan, Dadong Daun Putri pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang sekarang dihuni oleh Niketu Teneng. Dan disitulah Niketu Teneng remaja dipertemukan dengan Made Wirawan Sudikerta yang rupanya mewarisi ilmu itu juga dan diwariskan dari ibunya. Akhirnya mereka pun berkenalan dan sepakat untuk menyatukan kekuatan dengan menikahkan kedua anak mereka karena sama-sama memiliki ilmu itu dan sama-sama menjadi pemuja Sang Betari Durga. Ki Wulan Widara kecil menjadi saksi di mana Made Wirawan Sudikerta tewas mengenaskan di Bangli. Saat itu sepulang dari menutup gerai pernak-pernik yang menjadi dagangannya dan sumber penghasilan dan mata pencaharian tiap harinya, Made Wirawan Sudikerta ingin menjajal ilmunya yang kata Niketu Teneng mereka sudah bisa berubah lebih modern, tidak melulu dengan penampakan mengerikan. Itu karena orang yang punya ilmu itu memang suka menjajal jika ada kesempatan. Dan begitu juga dengan Made Wirawan Sudikerta. Ketika perjalanan menuju pulang, mendapati para remaja sedang membuat api unggun dan menyita perhatiannya. Saat itu melintasi area itu dengan menaiki motor metik. Para remaja itu berada di pinggir pantai, sembari bernyanyi-nyanyi ria. Maka di saat itulah Made Wirawan Sudikerta berhenti dan memarkir motornya di antara kendaraan milik remaja-remaja itu, dan Made Wirawan Sudikerta berubah menjadi sebuah mobil dan berjajar di sana. Made Wirawan Sudikerta berharap salah satu dari remaja itu ada yang memasuki mobilnya karena serupa, dan di saat itulah maka remaja itu akan mati nantinya karena telah masuk dalam perutnya dan dengan sudah menyatakan nyawa. Namun sayangnya ketika menjelang subuh, para remaja itu bubar dan ke arah mobil dan motor terparkir, dan mereka pun kebingungan karena ada dua mobil. Dari segi apapun itu, sama persis di sana. Akhirnya salah satu di antara mereka memberitahukan kawannya si pemilik mobil untuk tidak masuk meski sudah memutuskan antara dua mobil salah satunya adalah miliknya, karena semua sama persis. Dari plat nomor kendaraan dan sedikit cacat pada bumper belakang, itu yang membuat salah satu remaja itu tidak paham akan situasi ini. Made Wirawan Sudikerta yang sudah berubah justru langsung dilempari batu oleh remaja-remaja itu. Bak buk bak buk. Lemparan tanpa ampun mendarat. Maka di saat seperti itu Made Wirawan Sudikerta tidak bisa langsung berubah wujud menjadi manusia kembali untuk langsung melarikan diri. Pria itu hanya bisa pasrah. Ini adalah tantangan dan sangat besar resikonya jika mereka memutuskan berubah bentuk menjadi motor, mobil atau yang lainnya untuk mendapatkan mangsanya. Jangan masuk. Salah seorang mencegah kawannya agar tidak menyentuh mobil warna putih yang dengan warnanya serupa. Tapi ini mobilku, aku bisa memastikan. Pria yang dicegah tadi pun menjawab sembari tetap melangkah. Kenapa? Jangan berlebihan. Pria yang tetap mengotot masuk tadi berseru ketika baru saja satu tangannya sudah menyentuh daun pintu. Itu karena ketika klakson dihidupkan lewat remote control benar-benar berbunyi seperti pada umumnya. Pokoknya jangan dulu, cepat mundur, seru yang satunya, sementara yang lain kebingungan. Maklum saja 5 orang pria itu bukanlah suku Bali hingga tidak tahu banyak dan tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh satu kawan mereka yang memang anak daerah setempat. Pokoknya kalian mundur, cepat, mundur saja. Perintah pria yang berdarah Bali itu sembari merentangkan kedua tangannya agar kawan-kawannya tidak sok berani mendekat. Apa-apaan ini? Terlalu berlebihan ini. Memang ada 2 mobil, tapi aku bisa memastikan mana mobilku. Memangnya kenapa? Kok bisa mobilku ada 2 begini? Apakah ini hantu? Tanya pria tadi, sementara temannya yang lain masih kebingungan. Sudah, pokoknya aku tidak mau menjawab. Kalian minggir saja, perintah pria tadi, dan langsung disambut anggukan dan kawannya pun mundur, ingin melihat apa yang dilakukannya. Pria berdarah Bali tadi langsung mengambil batu beberapa biji dan sebesar kepalan tangan orang dewasa
dikumpulkan dalam kaos setelah tadi berlarian ke bibir pantai untuk mencari batu dan didapatkannya. Memang Tuhan sedang berpihak kepadanya. Bak, buk, bak. Suara lemparan keras mendarat dan tiba-tiba saja berbarengan dengan itu terdengar suara orang merintih. Aduh, sakit. Ampun anak anjing. Padahal yang dilempari batu adalah bodi mobil mewah itu. Sementara pria yang merasa punya mobil tadi tidak kuasa melihatnya. Melihat barang berharganya dilempari batu. Pria itu menutup matanya dengan kedua tangan. Setelah sebelumnya berusaha untuk menghentikan, bagaimana tidak histeris. Tidak sedikit nanti biaya yang akan digelontorkan jika mobilnya sampai penyok. Apa yang kamu lakukan? Itu mobilku, aku bisa dipecat jadi anak. Dengan orang tuaku jika mobil mahal ini sampai rusak. Teriak pria itu sembari menarik baju kawan-kawannya supaya tidak ikut-ikutan melempari batu ke mobil. Akan tetapi permohonannya diabaikan. Mereka terus melemparkan batu dan kembali terdengar suara rintihan itu. Tolong anak babi, hentikan. Sedari tadi baru bisa terdengar suara itu, membuat pria yang melarang tadi langsung mengambil batu untuk kawannya. Lempar, ayo lempar, serunya, lalu berlarian ke arah depan bemper. Dihantamnya sekuatnya, bahkan bagian kaca dibuatnya sampai hancur dan anehnya terdengar suara rintihan. Setelah puas melempari mobil itu hingga mobil penyok, bahkan mengeluarkan darah segar pada keseluruhan bodi mobil, terutama bagian depan, yang menjadi target utama para remaja itu, sembari teriak-teriak kegirangan dan tertawa-tawa di atas kesakitan orang lain. Kamu pikir, bodoh, kamu layak kan? Maka matilah kamu besok, kelakar remaja yang berdarah Bali itu. Barulah salah satunya pun langsung mengatakan, Sudah, kasihan, dan pasti dia sudah mati ini, ketimbang kita berurusan dengan pihak berwajib. Let's go, ayo, berarti yang satunya itu barulah mobilmu, seru pria yang berdarah Bali itu. Dan spontan 3 orang diantaranya langsung berlarian di samping, di mana itu adalah mobil sungguhan. Mereka pun masuk dan langsung tancap gas. Karena meski berperilaku seperti berandalan, tetap saja ada rasa takutnya. Bagaimana jika manusia yang punya ilmu leluhur itu justru mengejar mereka, setelah kembali berubah menjadi sosok mengerikan dan langsung melahap jantung mereka, dan akhirnya kematian akan terbalik. Justru mereka yang akan mati dimakan oleh sang Betari Durga. Apa yang terjadi keesokan harinya? Ada seorang pencalang, petugas keamanan pesisir tempat pantai wisata tersebut, mendatangi rumah Niketu Teneng dan Geulan Widara kecil ikut serta ke sebuah pantai, yang katanya ditemukan sesosok mayat pria, dan dari identitas yang ada di dalam tas pinggang mayat tersebut, maka bisa mengenali bahwa itu adalah Made Wirawan Sudikerta. Sesampainya di lokasi kejadian, Niketu Teneng pun meraung, begitu juga dengan Geulan Widara kecil. Niketu Teneng terpukul, tidak lagi bisa mengenali wajah suaminya yang tampan. Made Wirawan Sudikerta telah babak belur, mengenaskan, kepalanya pecah. Bumper depan yang dilempar itu dan kaca pecah pada mobil itu adalah kepala Made Wirawan Sudikerta. Tadi telah jadi bulan-bulanan. Itulah sebabnya kepalanya pecah tidak berbentuk, bahkan matanya tidak lagi tampak. Sudah bekas dilempar batu dan batu besar itu masuk ke dalam matanya. Kematian itu terus diusut tetapi tidak menemukan titik temu, dan saat itu Niketu Teneng memutuskan untuk tidak melanjutkan karena hanya akan membuatnya malu saja. Apalagi bila sampai diekspos oleh media setempat, tentu akan membuatnya malu. Dan bagaimana dengan anaknya ke depannya? Itu pikir Niketu Teneng hingga akhirnya menarik laporan, dan perkara itu pun sudah ditutup sekarang. Akhirnya kenyataan tragis itu terus membekas di Geulan Widara. Bahkan di saat dirinya sudah balik, Geulan Widara tetap ngotot untuk tidak mau terima ilmu itu. Jika nantinya harus diwajibkan juga kepada anak keturunannya, Geulan Widara tidak mau seperti itu. Cukuplah sampai di generasi ibunya saja. Kini Geulan Widara justru menelan pil pahit. Al-Ghazali tidak mau memberikannya pakaian. Setelah tidak punya waktu untuk memohon, Geulan Widara memutuskan untuk pergi tanpa sepatah kata lagi. Keputusan itu diambil karena bunyi sirene itu akan membahayakannya, apalagi Al-Ghazali tidak membelanya. Bisa-bisa dirinya akan jadi bahan tontonan dan biarkan begitu saja jika tertangkap. Dan Geulan Widara pun berpikir tegas karena otaknya masih berfungsi sebagaimana manusia pada umumnya untuk segera mengambil keputusan ini, meskipun berat berpisah dengan pria yang dicintainya. Sosok Geulan Widara langsung melesat, menembus daun pintu tanpa perlu membukanya, kemudian melesat menyusuri lorong menuju arah terbuka. Mata Geulan Widara menyalang, terpaksa pergi padahal belum memakai baju. Dan Geulan Widara berburu dengan waktu.
Terdengar olehnya suara sepatu para petugas keamanan hotel tersebut berhasil menemukan di mana tempat sumber suara sirine dan kamar yang dipakai menginap oleh pasangan bulan madu itu. "Apa itu yang terbang?" tunjuk salah satunya ketika melihat Keulan Widara melesat tapi sudah jauh dan tidak lagi tampak serupa manusia biasa. "Bola api, apakah itu?" Pria itu menghentikan ucapannya, sementara yang lainnya pun melongo melihat apa yang ada di kejauhan sana, menyala-nyala dengan bentuk bulat. "Apakah itu bulan yang jatuh dari langit?" Terka salah satunya, karena bukan orang berdarah Bali, maka tidak paham dengan ini. Sementara itu Keulan Widara sudah merasa jauh, mengangkasa, tampak mengangkat tangannya terbang dan bila dilihat orang akan seperti bola api saja. Kepergian Keulan Widara meninggalkan aroma amis, menyeruak, membuat para petugas keamanan itu mengamati sekitarnya. Mereka berlarian ke sana kemari, mencari di mana sumber bau darah, aroma daging busuk berasal. Mata mereka terus menatap ke langit lepas, melihat bola api semakin jauh di sana. Karena Keulan Widara sebagai leak sudah melesat jauh, terbang dan mengangkasa, dan sangat tinggi, mirisnya tubuhnya tanpa selai benang pun. Pria-pria itu tadi sempat melihat pijar bola api keluar dari kamar yang akan mereka tuju. Jelas terlihat ketika pintu kamar 107 itu. Kemudian mereka pun mengejar, lalu mendapatkan suguhan misterius itu. Di atas hamparan pemandangan pantai terlihat jelas terbang dan keluar dari arah hotel, dan para pria penjaga keamanan itu sekarang terhenti dan berada di pembatas balkon lantai atas. Mereka masih melihat bola api melesat, seperti menjadikan tontonan, bahkan mereka merekam ketika bola api pergi dan menjauh. Sementara daun pintu nomor yang tadi dideteksi sedang terjadi sesuatu, justru kini tidak ada suara sama sekali. Ketika para petugas keamanan tadi langsung membuka kamar tersebut menggunakan kunci duplikat, kamar itu kosong melompong. Tadi Al-Ghazali langsung memakai semua pakaiannya dan mengemas pakaian Keulan Widara yang tergeletak tersebut. Setelah memastikan tidak ada apapun yang nantinya akan tertinggal, barulah Al-Ghazali berusaha untuk tenang dan bersandiwara. Karena sekarang sudah didengarnya suara para petugas berada di depan pintu kamarnya. "Apakah Bapak baik-baik saja?" tanya salah satu ketika Al-Ghazali sudah melongokkan kepalanya di depan pintu. Al-Ghazali menaikkan kedua alisnya. "Ya, aku baik-baik saja. Maaf, tadi ada setan. Jadi aku membunyikan sirine. Sekali lagi mohon maaf," ucap Al-Ghazali dan langsung disambut tatapan aneh dan takut oleh pria yang berada paling depan dan yang lainnya. Tatapan mereka kembali tertuju di kejauhan sana. Apa itu masih tampak meskipun kecil dan sudah melesat jauh dan semakin jauh, dan akhirnya tidak terlihat sejauh mata para petugas keamanan itu memandang, hanya arah kelip lampu kota saja. "Apakah itu teman wanita Bapak yang berubah menjadi leak?" tanya salah satunya karena diketahuinya pria di depannya ini sedang menginap dengan istrinya, begitu yang dicatat tadi. "Ya, aku menginap dengan dia dan aku tidak mengetahuinya jika perempuan itu leak. Untung saja aku masih hidup," jawab Al-Ghazali jujur, membuat yang lainnya langsung mundur, kaget bukan kepalang. Mereka berdecak berarti Al-Ghazali adalah orang yang mujur, tidak lantas mati, padahal telah tidur dengan perempuan leak. "Anda sudah mujur, masih bisa hidup," ucap pria berdarah Bali yang bertanya tanpa teda ngaling-ngaling. Ucapan selamat dari petugas keamanan yang berdarah Bali itu barusan membuat Al-Ghazali pun langsung berucap syukur. Dirinya tidak disantap oleh istrinya sendiri, itu pikir Al-Ghazali, dan langsung pulang malam itu juga. Kini sudah memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mungkin bila dipikir secara logika mustahil Keulan Widara akan sampai tujuan. Namun Keulan Widara akan pulang ke Pulau Dewata malam ini juga, akan tetapi tidak lantas bagi dirinya. Itu karena sudah tidak serupa manusia seutuhnya, hingga yang diniatkannya saat ini pun akan tercapai, seperti apa yang diinginkannya saat ini. Selama melayang mengangkasa di atas menjadi bola api dan tujuannya pulang ke rumah orang tuanya, hawa dingin tidak dirasakannya, meski tubuhnya tanpa selai benang pun. Bukan lagi usus terburai, tapi sosok memijar api menjadi pusat perhatian orang-orang yang masih terjaga malam itu dan berada di luar ruangan. "Aku harus sampai ke rumah ibu," batin Keulan Widara. Meski sudah serupa bola api, tetapi masih punya hati dan instingnya pun masih manusiawi. Sementara itu Keulan Widara tidak ada pilihan lainnya selain menemui sang ibu, karena kondisinya sudah seperti saat ini dan yang akan menolongnya hanyalah perempuan itu. Dan pastilah ini semua yang melakukannya pun sang ibu juga, hingga menjadikannya seperti ini sekarang. Itu pikir Keulan Widara sepanjang mengangkasa. Ketepuk.
Terdengar suara benda keras jatuh, mendarat tepat di samping Sangga Cucuk, tepat di mana Ni Ketuteneng kini duduk menunggu kedatangan sang buah hati satu-satunya. Tangan perempuan itu berpegang pada tiang sangga, sementara rembulan malam sudah kian beranjak ke peraduan. Seiring suara benda keras jatuh tadi, tampak bola api pun mendarat dengan telak hingga terjadi percikan seperti mesin las. Dan tidak lama berselang berubah menjadi wujud manusia seperti pada umumnya, dengan posisi jongkok seperti hewan berkaki empat. Akhirnya, gumam Ni Ketuteneng. Ya, perempuan itu sangat senang, jelas tergambar di sepasang retina sayu itu karena anaknya telah datang. Tidak banyak kekagetan terlihat di wajah Ni Ketuteneng, meski kondisi sang anak datang dalam keadaan telanjang. Tidak ada satu benang pun menempel pada tubuhnya. Ki Wulan Widara menggeliat, setelah mendesah sakit, sembari memegangi lutut, lalu memeluk tubuhnya sendiri, berusaha untuk menyembunyikan buah apel miliknya yang tergantung dengan bebasnya. Kemudian Ki Wulan Widara mengisut, lalu merangkak mendekati sang ibu yang duduk bersila di sana dengan rambut acak-acakan. Meski temaram minim, tetapi bisa melihat dengan jelas perempuan itu karena kini tatapannya mampu menembus apapun yang ada di depannya, apalagi makhluk hidup. Tangis Ki Wulan Widara pecah, ingin rasanya memeluk ibunya, akan tetapi tidak mungkin dilakukannya karena perempuan itu jika sudah seperti ini bukanlah ibunya seutuhnya. Ki Wulan Widara sangat tahu itu, hingga pelukan seorang ibu tidak mungkin didapatkannya. "Kenapa kamu datang? Kondisimu seperti ini," tegur Ni Ketuteneng dengan dialek Bali yang masih sangat kental. Ki Wulan Widara mengibaskan rambutnya, lalu menatap tajam perempuan yang ada di depannya, masih dalam posisi merangkak, dan akhirnya kini duduk tepat di depan sang ibu. Sementara satu tangannya pun berpegangan pada tiang sangga, tepat di bawah tangan sang ibu. "Bukankah Ci yang menginginkan Chang seperti ini?" tegas Ki Wulan Widara dengan suara setengah menahan tangis, dengan nafas memburu hingga membuat rambutnya berterbangan. Ni Ketuteneng langsung tertawa dan memecah kendang telinga suaranya. Bahkan Ki Wulan Widara sendiri sampai meringis menahan rasa mendengung memenuhi pendengarannya. Sampai-sampai mata Ki Wulan Widara memerah bak bicara api. Mata Ki Wulan Widara menyalang, tapi tidak berani ke sembarang arah. Tampak di gelapnya malam keduanya bicara sengit. Tidak tampak keakraban di antara mereka. Terlihat dari pembicaraan keduanya di sudut batas rumah itu akhirnya berlanjut. "Iya, Chang sengaja melakukannya. Bukannya Ci berkata bahwa pria itu akan menerimamu apa adanya dan Ci mencintainya. Seharusnya dia pun menerima Ci apa adanya. Tetapi nyatanya Ci dibuang seperti sampah setelah direnggut kesucian itu dari Ci. Sekarang tahu kan?" Kembali Ni Ketuteneng tertawa dengan kerasnya. Tawa mengejek sang buah hati. Ni Ketuteneng mengejek kesedihan yang dirasakan oleh Ki Wulan Widara sekarang, supaya semakin dikuasai oleh rasa dendam. "Hentikan tawa, Ci. Ibu, hentikan tawa menakutkan itu. Ci tahu, tawa mengerikan ini bisa memecahkan kedang telinga Chang." Ki Wulan Widara memangkas pembicaraan. Keduanya saling beradu tatapan mata tegas dan sama-sama memerah darah. "Chang datang untuk meminta bantuan. Chang ingin jadi anak Ci," lanjut Ki Wulan Widara dengan suara bergetar hebat. "Baguslah kalau begitu. Sekarang Chang bertanya pada Ci, bagaimana respon pria yang Ci cintai itu? Sampai Ci meninggalkan keyakinan, meninggalkan Chang, perempuan yang telah melahirkan Ci." Bentak Ni Ketuteneng dan merasa sakit hati, tidak lantas langsung menerima begitu saja kepulangan sang anak. Malam ini rasa jengkel Ni Ketuteneng dan unek-uneknya pun dikeluarkannya semuanya. Sekarang keduanya bicara empat mata, mengeluarkan rasa sakit terhadap diri masing-masing dan sama-sama merasa paling benar. "Sudahlah, jangan membicarakan masalah itu lagi. Aku tidak mau membahas masalah Al-Ghazali lagi," kata Ki Wulan Widara disambut keketawa oleh sang ibu. Sekarang baru Ci berkata begitu setelah sakit hati. Mas Al, Ci, Mas Al apa?" teriak perempuan tua itu. Biar bagaimanapun juga ada rasa jengkel kala sang buah hati pulang dalam keadaan telanjang. Ki Wulan Widara juga merasa muak ketika sang ibu kembali menyebut dengan gayanya memanggil sang suami tercinta dengan panggilan kesayangan barusan. Kemudian Ki Wulan Widara memegang erat lengan ibunya, dan bukan satu lengan saja, dan ditarik paksa, akan tetapi kedua tangannya kemudian dihentakkan oleh Ki Wulan Widara dengan kuatnya. "Ibu, Chang tidak mau membahas pria itu lagi, Ibu."
Mohon Keulan Widara ketika Niketu Tenang kembali mengulangi dengan gaya mengejek. Niketu Tenang langsung menyambar jawaban atas protesnya barusan. Lantas untuk apa Ci datang? Sudah mau jadi pewaris ilmu leak? Keulan Widara mengangguk. Betul, Chang datang ke sini untuk menerima ilmu yang akan Ci berikan pada Chang, tegas Keulan Widara. Kembali terdengar tawa dari bibir Niketu Tenang mendengar permintaan putrinya barusan. Rupanya lewat perantara Al-Ghazali, putrinya yang kini hilang kembali. Bahkan kini Keulan Widara dengan suka hati menawarkan diri untuk menerima warisan ilmu leluhur darinya. Karena sejatinya ilmu itu tidak boleh dipaksakan. Baiklah, kalau begitu, maka malam ini juga sebelum Sang Betari Durga lenyap dari langit sana, maka Ci akan melakukan ritualnya, tegas Niketu Tenang sembari menunjuk langit lepas. Setelah itu barulah berdiri dan menarik kasar lengan Keulan Widara. Niketu Tenang melepaskan selendang yang digunakannya untuk ikat di pinggangnya, lalu dilingkarkannya ke bagian kewanitaan anaknya agar tidak telanjang. Keulan Widara merentangkan kedua tangannya membiarkan sang ibu melakukan itu. Baiklah, sekarang Chang mengikuti kemauan Ci. Keulan Widara bicara lantang, satu bentuk persetujuan. Getih Chang, getih Ci. Ikut apa yang Chang lakukan. Lihatlah, tekuk kaki Ci seperti Chang. Ya, begitu, ucap Niketu Tenang sudah memperagakan tari yang harus dirinya lakukan bersama sang buah hati. Remaja itu pun langsung melakukannya, mulai melipat kaki kanannya hingga 90 derajat. Sementara kaki kirinya biasa, harus menopang tubuh, kemudian menari mengikuti sang ibu. Mengitari ancak itu hingga beberapa kali, tetapi belum lantas sesuai. Sementara itu di langit sana tampak Sang Betari Durga menyaksikan keduanya, menyerahkan diri kepadanya, dan menjadi pemujanya dalam kegelapan. Setelah Keulan Widara bisa melakukan gerakan itu sendiri, Niketu Tenang berhenti dan membiarkan anaknya terus menari mengitari sangga cucuk itu. Sementara itu desir malam ini kian terasa horor. Tidak ada lagi suara melata malam, hanya tampak kunang-kunang saja yang datang kian banyak. Bagus, Ci bisa. Jadi sekarang serahkan diri Ci pada Sang Betari Durga, karena Ci adalah bagian dari kekuatannya, ucap Niketu Tenang sembari menunjuk langit pekat lagi. Kemudian Niketu Tenang kembali menari dan langsung diikuti oleh Keulan Widara. Tidak lama berselang Keulan Widara menengadahkan wajahnya ke langit lepas. Sementara kedua tangannya berada di samping kiri dan kanan karena posisi menari, tapi masih posisi sedang melakukan gerakan tari, masih dengan kaki ditekuk memutari sangga cucuk itu. Terdengar petir menyambar seiring Keulan Widara menyerahkan jiwa raganya pada Sang Betari Durga, sosok jalur kiri yang pada umumnya dikatakan punya kekuatan hitam yang akan mengayomi mereka. Bagus, puji Niketu Tenang. Tidak lama berselang Keulan Widara pun tidak lagi tampak punya kaki, melainkan usus terburai dan jantung menggelantung. Sudahkah? Ci bangga pada Chang. Keulan Widara tertawa sembari menatap sang ibu. Kini tampak jelas menyisakan separuh rambutnya yang acak-acakan berterbangan karena disapu oleh deru nafasnya. Remaja itu sudah bisa terbang tepat berada di atas kepala sang ibu. Keulan Widara tampak mulai menikmati, memutar hingga beberapa kali. Perubahan sikapnya di bawah pengawasan Sang Betari Durga, hingga Keulan Widara seakan ingin menjajal kemampuannya saat itu. Benar kata Niketu Tenang, tidak perlu bersusah-susah, karena sejatinya Keulan Widara sudah punya darah darinya, hingga tidak perlu repot melakukan ritual seperti orang yang tidak mempunyai darah leak, tetapi ingin mempelajari ilmu itu, tapi ingin memilikinya. Niketu Tenang langsung mencabut ancak tersebut, karena ini sudah usai, tidak lagi berucap sepatah kata. Perempuan itu langsung mengayunkan langkah menuju ke rumahnya di sana. Tidak boleh meninggalkan ancak bekas ritual tadi begitu saja di tempat itu. Ancak ada di tangannya kini. Bahkan masih tertancap dupa yang mengepulkan asap di atas canang wadah sesajen. Sementara itu Keulan Widara pun mengekor, tapi tidak lantas berjalan, melainkan terbang tepat berada di atas kepala Niketu Tenang untuk menuju ruang utama rumahnya. Ceklak. Suara daun pintu terbuka. Niketu Tenang menyandarkan ancak tadi tepat di samping pintu, kemudian kembali melangkah. Sementara Keulan Widara pun langsung melayang, masih dalam posisi serupa leak, menelusuri lorong rumahnya dan mengikuti di belakang sang ibu. Tampak perempuan tua itu pun menaiki anak tangga menuju ke kamar atas.
kamar milik sang anak. Dibukanya lebar daun pintu tersebut supaya anaknya bisa masuk. Semua bola lampu rumah itu dipadamkan, akan tetapi tidak lantas membuat mereka menabrak, karena sejatinya penglihatan mereka terang benderang saat ini. Seiring daun pintu terbuka, Ki Wulanwidara melayang di atas langit kamar, bahkan kepalanya menyentuh plafon kamar tersebut. Tetapi tidak lantas berubah menjadi manusia, masih seperti tadi. Niketu tenang berjalan ke arah saklar lampu. Sesaat kemudian, sekering saklar tersebut dipencet. Bohlam kamar pun langsung benderang. Bersamaan dengan itu ranjang untuk itu dihantam benda keras sampai mementalkan guling jatuh ke lantai. Wah, rintih Ki Wulanwidara terdengar dan sudah berada di atas ranjang empuk miliknya. Mirisnya masih dalam keadaan tanpa busana, tanpa selai benang pun. Kemudian Ki Wulanwidara menghempaskan rambutnya, menatap sang ibu yang sudah duduk di kursi depan meja rias, sembari menatapnya tajam penuh amarah. Ini yang Ci katakan cinta sejati. Ci dibuang setelah tahu Ci adalah leak, cibir perempuan itu, sembari melemparkan selimut yang tadi diambilnya dari lemari, supaya Ki Wulanwidara menutup tubuhnya yang telanjang bulat itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.